Bab 166 Godaan Kritis. Zhao Feng menemukan bahwa ruangan kayu itu sekitar 100 yard dari tempatnya berada dan diantaranya adalah jurang. Dalam keadaan normal, mereka yang berada di langit ketiga dari alam naik tidak bisa terbang. Mereka bisa melayang di udara sejauh 100 yard, tetapi angin di atas jurang begitu kuat sehingga bahkan pembudidaya di langit ketiga akan tercabik-cabik dalam beberapa napas. Pada saat ini, 3 murid inti semuanya berdiri di tepi jalan hitam dan emas, tetapi mereka tidak bergerak. Murid mata kiri Zhao Feng sedikit berkontraksi saat dia memeriksa kerangka dan item dari dekat. Kerangka itu sudah lama ada di sini, tetapi tulangnya masih bersinar samar, artinya kultivasi orang ini berada di alam roh sejati atau lebih tinggi saat dia hidup. Mata Zhao Feng berbinar. Bukan hanya dia yang melihat ini, 3 murid inti juga melihat ini. Barang-barang itu telah ditinggalkan untuk waktu yang sangat lama, tetapi tidak berkarat atau rusak, yang berarti tidak sederhana. Pedang bambu patah, ornamen jade, buku kuno. Bahan dari barang-barang ini semuanya unik dan seperti tulangnya, mereka tidak dipakai. Jika saya bisa mendapatkan item di samping mayat, tidak masalah bahkan jika saya gagal dalam uji coba ini. Item yang ditinggalkan oleh seorang pembudidaya di alam roh sejati mungkin keterampilan kelas spiritual atau senjata spiritual. Petik 2. Quan Chen sangat bersemangat dan dia tidak bisa menahan keserakahannya. Semua orang melihat dengan penuh harap ke item di sebelah kerangka dan Zhao Feng segera sampai pada kesimpulan. Pedang bambu yang rusak harus menjadi senjata spiritual dan bahkan jika tidak ada roh di dalamnya, itu masih setara dengan senjata mortal kelas elit setidaknya. Bahan ornamen giok sangat unik dan sepertinya memiliki kekuatan yang mengalir di sekitarnya. Harganya mungkin tidak sebanyak senjata spiritual, tapi seharusnya tidak terlalu banyak. Adapun 2 buku lama, tidak ada yang tahu persis apa kelas itu. Tetapi dengan budidaya kerangka, sebelum dia mati, itu harus menjadi keterampilan mortal kelas puncak minimal. Item ini bahkan mungkin melebihi hadiah dari tempat pertama percobaan. Bahkan Zhao Feng memiliki keinginan untuk menangkapnya, tetapi matanya berbinar dan mendesah, pergi. Lin Fan sama sekali tidak ragu-ragu dan dia mengikuti Zhao Feng. Memang, bahkan mereka yang berada di langit keempat dari alam ascendet tidak memiliki kepercayaan penuh untuk mencapai ruangan kayu dan kembali tanpa cedera. Lin Fan berpikir, mereka yang berada di langit keempat alam naik hanya memiliki peluang 20% untuk sukses dan Yang Gan, yang memiliki kultivasi tertinggi, mungkin memiliki 30-40% tergantung pada seberapa kuat angin itu. Tujuan saya adalah tempat pertama dan mengalahkan skor Hai Yun Master. Mata Yang Gan menjadi tajam saat dia pergi juga. Selanjutnya, Quan Chen dan Lu Hu menghela nafas dan mereka mulai berlari lagi. Sebagian besar murid akan ragu-ragu di depan barang-barang ini, tetapi mereka akan pergi setelah beberapa saat. Mereka semua adalah murid elit dan mereka bisa mengendalikan keserakahan mereka. Selain itu, peluang suksesnya terlalu rendah dan mereka yang berada di bawah langit keempat dari alam ascendet hampir tidak memiliki peluang. Setelah itu, batu-batu besar mulai muncul di kedua sisi jalan dengan hadiah tertulis di atasnya. Pada titik tertentu, hutan dengan energi padat muncul di jurang dan orang bisa melihat harta karun di dalamnya dengan mata mereka. Buah lezat spiritual dapat membantu mereka yang berada di bawah langit ketujuh dari alam naik. 1 buah dapat membantu pembudidaya langsung melompat ke langit. Liu Yuer berseru saat dia mengenali buah itu. Akar naga bulan, harta karun yang dikabarkan meningkatkan atribut tubuh dan bahkan memiliki kesempatan untuk memberikan bakat khusus kuno. Zhao Feng menatap hutan di depan dan dia menarik napas dalam-dalam. Umpannya terlalu kuat. Ada terlalu banyak harta karun di sini yang bisa mengubah satu kehidupan dan takdir, seperti mata kiri Zhao Feng. Zhao Feng bahkan menemukan beberapa bahan yang menentang surga, yang dapat digunakan untuk meningkatkan bakat seseorang. Harta karun hutan ini melampaui segala sesuatu yang mereka lihat sejauh ini. Jika salah satu dari mereka bisa memasuki hutan dan mengubah takdir mereka, alam roh sejati tidak akan sulit dijangkau. Buah lezat spiritual, buah naga merah. Petik 2. Mata seorang murid di puncak langit ketiga bersinar dengan keserakahan. Orang ini adalah Chen Yue, satu-satunya orang yang tidak dikenal Zhao Feng.
Chen Yue berseru saat dia mengedarkan kekuatan sejati untuk membentuk gelombang merah-merah yang mendorongnya ke jurang. Angin di atas jurang mulai bergerak, yang membuat wajah Chen Yue menjadi merah. Dia menggunakan semua yang dia miliki dan berlari sekitar 10-20 yard sebelum lapisan kekuatan sejati di sekitarnya hancur. Chen Yue berteriak sebelum jatuh ke dalam jurang dan menghilang dari pandangan. Adegan ini mengejutkan semua murid lainnya. Dengan budidaya langit ketiga puncak Chen Yue, dia hanya bisa berlari sekitar 10-20 yard di udara, bahkan tidak 1/5 dari total jarak. Ekspresi Zhao Feng sangat serius. Kultivasinya lebih rendah dari Chen Yue, yang berarti bahwa jumlah kekuatan sejati yang dimilikinya lebih rendah dari yang lainnya. Tapi lebih baik dalam hal kemurnian. Lu Hu, seorang murid inti menggelengkan kepalanya dan pergi. Awalnya, dia ingin mencoba karena dia berada di Sky keempat dan keahliannya adalah memperkuat tubuh. Tetapi setelah melihat apa yang terjadi pada Chen Yue, Lu Hu tahu bahwa dia hanya bisa melakukan perjalanan sejauh 40-50 yard sebelum jatuh ke dalam jurang. Ayo terus berlari. Semua orang menghela nafas dan menekan keserakahan di hati mereka saat mereka mulai berlari lagi. Jiang, Jiang, Jiang. Monster black metal di belakang mereka tidak tahu kelelahan atau makanan dan dia terus mengejarnya. Meskipun kecepatan para murid cepat, mereka masih membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, artinya mereka tidak akan dapat sepenuhnya membuang monster itu. 30% kemungkinan. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menatap hutan, tapi dia menyerah pada akhirnya. Jalan ujian floating crash panjang dan pasti akan ada lebih banyak hadiah nanti. Ini hanyalah ujian pertama dan itu adalah jalan pencobaan, bukan hanya jalan kematian. Pintu masuk Floating Crash Palace. Lampu hijau aneh bersinar dari pintu. Keempat tetua dan master klan semuanya terkejut. Lingkaran itu memudar dan sesosok muncul, itu adalah Chen Yue. Apa yang membuatmu keluar begitu cepat? Penatua Sue bertanya dalam-dalam. Ekspresi Chen Yue menjadi abu-abu saat dia memberitahu tetua dan klan master apa yang telah terjadi. Anda adalah murid batin dan Anda bahkan tidak bisa menahan godaan ini? Nenek Liu Yu berkata dengan nada menghina. Itu tidak semua salahnya. Ujian ini tampaknya lebih sulit dari yang sebelumnya. Mereka dikejar oleh monster di alam roh sejati dan hadiah di jalan itu luar biasa. Petik 2. Suara lembut dan menawan dari Broken Moon Clan Master terdengar. Semakin sulit, semakin besar hadiah akhirnya. Sayangnya, anak muda ini bahkan tidak lulus uji coba pertama, artinya dia tidak akan mendapatkan hadiah apapun. Untungnya, ini hanyalah dasar ujian bagi mereka yang benar. Bisakah kau membayangkan dia hidup kembali jika dia pergi ke percobaan iblis? Elder pertama tersenyum tipis. Para sesepuh tidak terlalu terkejut dengan kegagalan Chen Yue karena murid mereka sendiri masih berpartisipasi. Dalam sekejap mata, 2 hari lagi telah berlalu dalam ujian. Monster black metal itu mengejar dengan mudah, meski kecepatannya tidak terlalu cepat. Sebagian besar murid harus mengandalkan tekad dan pil mereka untuk melanjutkan. Dari semuanya, Yang Gan adalah yang paling santai. Kultivasinya adalah yang tertinggi dan kecepatannya beberapa tingkatan lebih tinggi dari monster black metal. Bahkan Quan Chen mulai merasa lelah. Murid-murid di bawah langit keempat alam naik harus mendorong sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah untuk menghindari terbunuh oleh monster di belakang mereka. Semua orang akhirnya mengerti bahwa Abyss of Death percobaan pertama berarti bahwa mereka akan dikejar selama 3 hari dan 3 malam berturut-turut, sementara godaan akan ada di jalan juga, mencoba mengalihkan perhatian mereka. Tinggal setengah hari lagi. Semuanya, pertahankan. Petik 2. Yang Gan bersorak dari depan, tapi hanya ini yang bisa dia lakukan. Bahkan dia akan langsung dibantai oleh monster itu. Tatapan Yang Gan mendarat di satu-satunya murid tetua pertama, Zhao Feng. Tingkat pernapasan yang terakhir seimbang dan dia memiliki ekspresi tenang tidak seperti yang lainnya. Lin Fan di sampingnya yang berkeringat membasahi wajahnya, tapi dia melanjutkan dengan kemauan yang kuat. Hal yang paling mengejutkan Yang Gan adalah bahwa Zhao Feng dan Lin Fan sama-sama memiliki kultivasi terendah dalam kelompok, tetapi mereka dapat melanjutkan hingga ke sini. Terutama Zhao Feng, dia tampak jauh lebih santai daripada kebanyakan orang lain. Pada saat ini, pencobaan di kedua sisi jalan menjadi semakin dekat. Godaan ini 100 yard jauhnya, tetapi sekarang beberapa ada di 70-80 yard dengan jangkauan yang lebih rendah bahkan berada di 50-60 yard.
Tetapi melalui 2 hari berjalan terus-menerus, energi orang-orang telah turun. Selanjutnya, nilai item turun dibandingkan sebelumnya. Semakin besar hadiahnya, semakin besar risikonya. Sementara tingkat kesulitan menurun, itu juga berarti bahwa hadiahnya juga turun nilainya. Petik 2. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dalam diam. Saat mereka berlari, mata kirinya terus memindai hadiah yang muncul dan dia menganalisis peluang sukses. Namun, tingkat keberhasilan sebagian besar hadiah lebih rendah dari 50% dan itemnya tidak terlalu bagus. Pada saat tertentu, pemandangan jurang tiba-tiba berubah dan pavilion aneh berukuran sekitar 4-5 meter muncul 20-30 meter jauhnya. Dari pavilion terdengar suara kecapi dan seorang wanita cantik duduk di sana. Wanita itu berkulit putih krem dan alis hitam tipis. Setiap senyumannya dipenuhi dengan godaan yang tak terbatas, yang membuat mereka yang terlihat menjadi linglung. Pemandangan yang aneh membuat para murid waspada, tetapi ketika mata mereka tertuju pada para wanita, semua orang merasakan keindahan langsung ke dalam tubuh dan jiwa mereka. Jaraknya hanya 20-30 yard saja, artinya kekuatan angin lebih kecil. Hati setiap orang dipercepat dan mata Lu Hu, Sun Yuanhao dan Quan Chen dipenuhi dengan obsesi. Hal yang aneh adalah bahkan Liu Yuer dan Ran Xiaoyuan memiliki ekspresi bingung. Hampir tidak ada yang bisa menahan pesona kecapi. Dari kelompok itu, hanya Zhao Feng yang tidak terpengaruh saat dia menatapnya dengan mata berbinar. Yang pertama bereaksi adalah Yang Gan, lalu Lin Fan, yang mengatupkan giginya dan menahan diri. Zhao Feng sedikit terkesan, dia tidak berpikir bahwa tekad Lin Fan bahkan lebih baik daripada Quan Chen. Yang Gan berseru keras dan dia membangunkan orang-orang yang tersisa. Saudara Yang, jaraknya hanya 20-30 yard, haruskah kita mencoba? Quan Chen menyarankan, wanita di pavilion itu terlalu cantik, seperti dia adalah seorang dewi. 20-30 yard adalah jarak terdekat sejauh ini. Mata Zhao Feng menyipit saat dia memperkirakan tingkat keberhasilan dan nilai item di dalamnya. Bab 167 Gelang Interspasial. Abyss of Death. Dalam dimensi redup, seorang wanita memainkan kecapi dengan penuh haru. Kulitnya seperti batu giok dan dia seperti ukiran yang sempurna. Setiap senyum yang dia buat penuh dengan godaan. Di mata siapapun, dia sempurna. Bahkan di bawah teriakan Yang Gan, Quan Chen dan rekannya tidak benar-benar ingin melewatkan hadiah ini. Sangat indah, tapi terlalu aneh. Lin Fan memiliki ekspresi tertegun di wajahnya dan wajahnya memerah saat dia memikirkan tentang tatapan linglung yang dia miliki sebelumnya. Mengalihkan pandangannya ke samping, Lin Fan menemukan ekspresi Zhao Feng sama seperti biasanya dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Dari awal sampai sekarang, ekspresi Zhao Feng tidak berubah. Lin Fan tidak bisa membantu tetapi mengaguminya. Dia tidak tahu apakah itu karena kemauan Zhao Feng kuat atau karena Zhao Feng tidak tahu informasi tentang seks. Yang Gan menarik napas dalam-dalam dan dia memaksa dirinya untuk tidak melihat gadis yang mempesona saat dia dengan dingin mengamati Quan Chen dan yang lainnya. Gadis ini jelas tidak sederhana untuk bisa muncul di sini. Mungkin kalian semua sudah ditipu. Petik 2. Mendengar ini, semua orang mengerti apa yang dia maksud. The Floating Crest Palace ditutup dari dunia luar dan dibuka setiap 5 tahun sekali. Terlalu aneh memiliki gadis eksotis di sini. Keringat dingin mengucur dari tubuh para murid karena mereka tidak berani melihat wanita itu. Saudari Yuan, apa yang baru saja kamu lihat? Zhao Feng berkata kepada Liu Yuer dalam-dalam. Wajah Liu Yuer memerah saat dia sedikit panik. Orang di pavilion adalah gambar yang sempurna di hati mereka. Pria melihat wanita cantik dan wanita melihat pria tampan. Penghargaan ini sudah dekat, tapi saya mendorong semua orang untuk menyerah. Percobaan pertama akan segera berakhir dan menurut pengalaman sebelumnya di Istana Crest Terapung, setidaknya akan ada beberapa hadiah jika kita melewati tahap pertama. Yang Gan berkata kepada semua orang, lalu dia segera berubah menjadi cahaya ungu saat dia melaju. Ada kekuatan mental ilusi dalam jumlah besar di pavilion, yang bahkan menipu saya. Jika saya terbang melintasi dan dipengaruhi oleh kekuatan mental. Bei Moi tanpa ekspresi berkata dan pergi dengan tegas. Semua orang tidak mau, tetapi mereka tahu bahwa pavilion itu terlalu aneh, jadi mereka harus menyerah dan melanjutkan. Bahkan seseorang seperti Quan Chen mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk membuang muka. Saudara Zhao, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Feng tidak berniat pergi.
Kau jalan duluan. Dengan kecepatanmu saat ini, kamu bisa melewati tahap pertama. Zhao Feng berkata dengan tenang. Lin Fan terkejut tetapi dia tidak menanyai Zhao Feng dan segera pergi. Hanya Zhao Feng yang tidak bergerak dan dia adalah orang terakhir di belakang. Saudara Zhao, suara sekeras semut yang tenang terdengar dari depan dan melirik. Zhao Feng melihat Ran Xiaoyuan melihat ke arahnya dengan cemas. Aku baik-baik saja, kamu duluan. Zhao Feng sedikit tersenyum saat dia menatapnya sekali sebelum melihat dengan tenang ke depan lagi. Tinju Ran Xiaoyuan terkepal dan alisnya berkibar seperti dia khawatir Zhao Feng telah tergoda oleh wanita di pavilion. Selanjutnya, ekspresi Zhao Feng menunjukkan bahwa dia tidak akan mendengarkannya. Sosok Zhao Feng tiba-tiba melompat ke udara dan seperti ikan yang berenang, dia melayang menuju pavilion. Jangan, Ran Xiaoyuan berseru kaget. Setiap hadiah dipenuhi dengan bahaya dan pemandangan di pavilion sangat aneh. Mereka tidak bisa melihatnya, jadi mereka tidak berani mencoba. Angin kencang di atas jurang menyapu ke atas dan ke bawah, membentuk gelombang demi gelombang serangan terhadap Zhao Feng. Ya Tuhan, saudara Zhao telah ditipu. Beberapa murid terdekat masih dalam jangkauan untuk melihat tindakan gila Zhao Feng. Selain Ran Xiaoyuan, masih ada Lu Hu, Liu Yuer dan Sun Yuanhao. Sungguh keterampilan gerakan yang dalam. Salah satu dari 3 murid inti, Lu Hu terkejut. Lapisan biru menyelimuti Zhao Feng, yang membuatnya bergabung dengan angin dan melewati celah terkecil dari angin. Dia menggunakan kekuatan angin pada saat yang sama untuk mendorong dirinya ke depan. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah melompat puluhan meter. Pada saat inilah pemandangan di pavilion berubah. Wanita eksotis itu berdiri dan tersenyum pada Zhao Feng. Pemandangan yang begitu menakjubkan membuat Lu Hu dan rekannya linglung. Bisa dibayangkan betapa buruknya Zhao Feng menghadapi situasi seperti itu. Hehe, cantik. Zhao Feng tersenyum mengejek di udara dan dia terus berlari di udara seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Gadis di pavilion itu sedikit terkejut dan dia tidak berpikir seorang bocah nakal, yang bahkan belum mencapai langit ketiga dari alam naik, dapat memblokir ilusinya yang tercipta dari kekuatan mental. Sosok Zhao Feng dengan cepat mendarat di pavilion dan pemandangan itu mengejutkan Lu Hu dan yang lainnya. Gadis itu tersenyum secara emosional saat dia mulai membuka pakaiannya, memperlihatkan kulit putih saljunya di bawah. Si cantik eksotis perlahan melepas bajunya, memamerkan tubuhnya yang sempurna. Itu adalah momen yang sangat menakjubkan. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng saat dia menendang. Si cantik, yang baru saja membuka pakaian, terbang mundur dan menabrak tiang dengan malapetaka. Gadis itu memuntahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi putih pucat. Adegan ini membuat rahang mereka yang menonton jatuh. Zhao Feng terlalu brutal. Kecantikan itu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap ungu dan sekejap berikutnya, seekor rubah ungu terlihat gemetar di dalam sangkar. Adegan rubah yang terperangkap sangat aneh. Ini adalah Illusion Fox, yang merupakan Yao Beast tingkat yang lebih tinggi dari Deadly Beast. Lu Hu berseru, binatang buas yang mematikan adalah keberadaan yang menakutkan, tetapi mereka tidak memiliki pikiran mereka sendiri dan mereka hanya memiliki garis keturunan yang samar dari binatang Yao atau tercemar oleh polusi. Binatang buas Yao sejati memiliki kecerdasan tinggi dan garis keturunan ras kuno. Mereka peringkat lebih tinggi dari binatang mematikan dan mereka bahkan bisa berkultivasi. Binatang mematikan tingkat Lord di kota provinsi Guanjun hari itu adalah binatang Yao terendah, dan itu setara dengan binatang yang ada di alam naik. Di benua bunga hijau, hanya sejumlah kecil hewan yang memiliki kekuatan untuk membalik lautan dan memimpin pasukan hewan, yang dapat dengan mudah menghancurkan beberapa negara. Tentu saja, dunia binatang memiliki hukumnya sendiri dan ada keseimbangan antara mereka dan Clad. The Illusion Fox mungkin telah mencapai langit kelima dari alam naik. Mata Lu Hu berbinar karena waspada. Langit kelima dari alam naik, ini juga telah melampaui Yang Gan, yang memiliki kultivasi tertinggi di sini. Tetapi keahlian Illusion Fox adalah ilusi yang diciptakan dari energi mental dan bahkan Yang Gan tidak akan dapat memblokir energi mental saat melintasi jurang maut. Bocah, aku akan mencabik-cabikmu. The Illusion Fox berkata dengan penuh kebencian sambil mengertakkan gigi. Jika bukan karena kandangnya, itu bisa dengan mudah merobek manusia di langit kedua atau ketiga dari alam naik menjadi beberapa bagian. Zhao Feng tidak repot-repot mendengarkannya dan pergi ke meja batu di tengah pavilion. Di atas meja ada sepiring buah, botol atau anggur, gelang dan kecapi.
Zhao Feng mengulurkan tangannya untuk mengambil salah satu buah untuk memeriksa apa itu. Ini seharusnya buah spiritual ungu yang memulihkan kekuatan tubuh dan mental. Zhao Feng mengambil 4-5 buah dan kemudian mencium sebotol anggur. Ini seharusnya anggur spiritual rendah yang dapat memulihkan energi seseorang di alam naik. Zhao Feng menyesap sedikit dan dia langsung merasakan kekuatan sejati, energi mental, dan staminanya pulih. Setelah berlari selama 2 hari berturut-turut di bawah tekanan dan kelelahan, Zhao Feng hampir meningkatkan kultivasinya. Item terakhir adalah gelang dan meraihnya. Zhao Feng tertawa, ini pasti gelang interspasial dan item penyimpanan interspasial terburuk sudah dinilai sebagai senjata mortal kelas tinggi. Gelang ini adalah barang yang bisa menyimpan barang dan nilainya jauh lebih besar dari semua yang ada di meja. Apa? Gelang interspasial? Petik 2. Syok muncul di wajah Lu Hu dan rekannya. Item interspasial terburuk sudah bernilai senjata mortal kelas tinggi. Suara Lu Hu sedikit gemetar saat keserakahan muncul di matanya. Senjata mortal kelas tinggi setidaknya 1 juta batu kristal primal di bawah standar atau 10.000 batu kristal primal kelas rendah. Selain itu, barang yang bisa menyimpan barang langka. Zhao Feng mengambil gelang itu dan menggabungkan kesadarannya di dalam. Dia merasakan area kubus 1 meter di dalamnya. Buah spiritual ungu dan sebotol anggur menghilang saat disimpan di dalam gelang interspasial. Item antarspasial memang misterius. Zhao Feng sangat gembira dan dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana dia melihat-lihat semua buku untuk mengumpulkan pengetahuan. Akhirnya, matanya tertuju pada kecapi yang tergeletak di atas meja dan langsung disimpan di gelangnya juga. Kecapi adalah senjata fana kelas menengah yang langsung dilihat Zhao Feng. Tetapi senjata musik tidak begitu menarik minatnya dan dia juga tidak ingin menggunakannya. Namun, itu bisa ditukar dengan sejumlah batu kristal primer untuk melunasi hutangnya dengan lelaki tua Zhang dan dia bahkan bisa membeli panah Lohuo jika dia beruntung. Nak, jangan sombong. The Illusion Fox melolong dan dia sangat marah pada Zhao Feng karena mengabaikannya. Rubah sekali lagi mengirimkan banyak ilusi, tetapi Zhao Feng memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadapnya dan tidak ada kerusakan yang ditimbulkan. Dia sudah melihat sosok gadis yang sebenarnya ketika pavilion muncul, oleh karena itu dia bahkan tidak terpengaruh. Tubuh Zhao Feng seperti ikan saat berenang di udara dan mendarat kembali di jalan hitam dan emas dalam beberapa napas. Mulut kecil Ran Xiaoyuan terbuka lebar karena terkejut. Saudara Zhao, ganjaranmu luar biasa. Anda tidak harus menyimpan semuanya untuk diri Anda sendiri, kan? Petik 2. Lu Hu mengucapkan, hehe, dan dia tidak menyembunyikan keserakahan di wajahnya. Kekuatan sejati yang besar dan kuat beredar di tubuhnya dan dia mengirimkan aura yang jauh lebih kuat dari aura langit keempat yang normal. Lu Hu adalah salah satu dari 3 murid inti yang ahli dalam memperkuat tubuh, kekuatannya bahkan melebihi Quan Chen. Kamu berani menyerangku? Zhao Feng berkata dengan dingin saat rambut birunya tertiup angin. Bab 168 dikirim terbang dengan satu tendangan. Di jalan hitam dan emas, Zhao Feng berhadapan dengan murid inti Lu Hu. Apakah kamu berani menyerangku? Zhao Feng berkata dengan dingin saat rambutnya melayang di udara. Di samping, ekspresi Ran Xiaoyuan juga sedikit berubah dan dia melangkah ke samping Zhao Feng. Sun Yuanhao sepertinya tidak bereaksi dan mulai panik. Suasana menjadi tegang. Ekspresi Lu Hu tiba-tiba berubah saat dia mengingat bahwa Zhao Feng mendapat dukungan dari tetua pertama. Selanjutnya, Ran Xiaoyuan melangkah di sebelah Zhao Feng. Ran Xiaoyuan adalah murid dari Master Clan dan dia memiliki kekuatan yang sama dengan Bei Moi. Senyuman muncul di Zhao Feng karena dia tahu Lu Hu menginginkan bagian tetapi dia tidak harus punya nyali untuk menyerang. Saudara Zhao, saya akan membantu Anda. Senyuman yang murni dan polos muncul di wajah Bai Sun Yuanhao. Pada titik ini, baik Ran Xiaoyuan dan Sun Yuanhao berada di pihak Zhao Feng. Bahkan jika pihak Zhao Feng tidak memiliki latar belakang apapun, Lu Hu akan tetap waspada. Serahkan gelang interspasial itu. Wajah Lu Hu redup, tapi tiba-tiba, dia mengatupkan giginya dan tertidur di Zhao Feng dan rekannya. Apa yang akan dia lakukan? Jantung Zhao Feng berdetak kencang dan dia tidak mengira Lu Hu masih akan menyerang dalam situasi ini. Tunggu, ada yang salah. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan melirik ke arah pavilion. Mata Illusion Fox di dalam sangkar telah berubah menjadi ungu saat senyum ejekan muncul di wajahnya. Mata Lu Hu penuh dengan keserakahan dan dia telah kehilangan akal sehatnya.
Dia awalnya serakah dan ketika Illusion Fox menempatkan skill ilusi padanya, keserakahan di hatinya meningkat 10 kali lipat. Aku lupa tentang bajingan licik ini. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius saat dia memutuskan untuk memblokir Lu Hu terlebih dahulu. Yang terakhir berada di langit keempat dari alam naik dan dia telah mencapai level tinggi dalam penguatan tubuh. Penghancur petir angin. Zhao Feng menggunakan teknik Dewa Angin Langit dan teknik dinding perak tanpa ragu-ragu dan dia berhasil memblokir serangan gila Lu Hu. Setelah terkena serangan langsung, sosok Zhao Feng mundur beberapa langkah. Tanpa menggunakan mata kirinya dan kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng tidak berada di atas angin. Saudara Zhao, serahkan gelang interspasial itu. Suara pemuda yang dingin terdengar dari samping. Zhao Feng merasakan gelombang udara datang ke arahnya dari belakang dan ekspresinya berubah secara dramatis. Orang itu adalah Sun Yuanhao. Hahaha, petik 2. Lu Hu tertawa terbahak-bahak saat serangannya menjadi lebih ganas. Sekarang, Zhao Feng menghadapi 2 serangan dari depan dan belakang masing-masing. Ran Xiaoyuan berseru saat dia berubah menjadi kabur dan memblokir Sun Yuanhao. Sun Yuanhao didorong kembali oleh Ran Xiaoyuan dalam satu gerakan. Zhao Feng tidak bisa menahan keringat dan merasa beruntung karena Ran Xiaoyuan tidak terpengaruh oleh Illusion Fox. Seseorang harus tahu bahwa kekuatannya setara dengan Beimoy dan jika dia menghadapi serangan ketiganya, dia hanya bisa lari bahkan jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. Ilusi Illusion Fox dapat mempengaruhi Sun Yuanhao dan Lu Hu karena mereka sudah serakah dan memiliki kemauan yang lemah, sedangkan Ran Xiaoyuan tidak serakah. Ran Xiaoyuan menekan Sun Yuanhao membuat situasinya lebih baik. Tetapi Zhao Feng menghadapi murid inti langit keempat dan itu sudah merupakan prestasi yang cukup besar untuk tidak kalah. Sepertinya ini satu-satunya cara pikir Zhao Feng. Sosok Zhao Feng kabur dan meninggalkan banyak gambar setelahnya. Tubuhnya seperti ikan, gesit dan cepat saat dia mundur di bawah serangan Lu Hu. Dalam hal kultivasi dan penguatan tubuh, Lu Hu lebih baik daripada Zhao Feng, tetapi Zhao Feng lebih baik dalam pergerakan. Lu Hu diliputi oleh keserakahan dan dia tidak menyadari bahwa Zhao Feng sedang mundur menuju Sun Yuanhao dan Ran Xiaoyuan. Aku akan menjagamu terlebih dahulu. Kecepatan Zhao Feng tiba-tiba meningkat dan menghilang dari jangkauan serangan Lu Hu. Dia muncul di sisi Sun Yuanhao saat berikutnya. Yang terakhir ini awalnya ditekan oleh Ran Xiaoyuan dan dia tidak bisa bereaksi terhadap serangan diam-diam Zhao Feng. Telapak angin petir. Zhao Feng mengulurkan telapak tangan saat guntur menggelegar dan angin menderu. Sun Yuanhao berhasil memblokir telapak tangan itu, tetapi dia terpaksa kembali ke tepi jalan dan mengeluarkan seteguk darah. Zhao Feng menendang Sun Yuanhao ke jurang dengan satu tendangan. Sun Yuanhao menjerit saat dia jatuh ke dalam jurang. Saudara Zhao, kamu membunuhnya. Wajah Ran Xiaoyuan pucat pasi karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Rencana Zhao Feng adalah menghabisi Sun Yuanhao, yang lebih lemah, agar mereka bisa bekerja sama dan melawan Lu Hu. Keinginannya lemah dan dia dipengaruhi oleh rubah, jadi kami harus merawatnya terlebih dahulu. Zhao Feng sama sekali tidak merasa bersalah. Sun Yuanhao memiliki wajah baby face yang murni dan polos, tetapi dia sangat licik. Floating Crest Palace, pintu masuk. Keempat tetua dan kepala klan duduk bersila di sana. Pintu biru tiba-tiba menjadi cerah dan sesosok tubuh muncul. Orang lain keluar, sangat cepat. Jantung Haiyun Master berdebar kencang tetapi menghela napas saat dia melihat siapa itu. Yuanhao, Penatua Sui berseru saat dia menatap wajah pucat Sun Yuanhao. Satu Stone Elder dan rekan. Tidak tahu harus berbuat apa. Orang yang diusir adalah murid Penatua Sui, Sun Yuanhao yang memiliki tubuh berubah. Yuanhao, bagaimana kamu keluar begitu cepat? Penatua Sui berkata dalam-dalam. Itu Zhao Feng, dia mengambil semua harta itu sendiri dan menendang saya ke jurang. Petik 2. Wajah Sun Yuanhao memerah saat dia berkata dengan marah. Dia masih terpengaruh oleh ilusi sekarang dan dia belum tenang. Beraninya dia melakukan itu, Zhao Feng ini bahkan menyerang orang lain dari klan yang sama. Petik 2. Penatua Sui sangat marah. The Floating Crest Trial dilakukan setiap 5 tahun sekali dan setiap murid hanya memiliki satu kesempatan. Bakat Sun Yuanhao luar biasa dan dia bahkan lebih muda dari Zhao Feng. Jika dia berhasil, dalam ujian, kultivasinya akan meningkat pesat. Namun, harapan ini dihancurkan oleh seseorang yang memiliki tubuh spiritual tingkat rendah. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Elder pertama berkata dengan dalam.
Dia tahu bahwa Zhao Feng tampak sombong, tetapi dia sebenarnya sangat tenang. Zhao Feng itu melatih telapak angin petir, yang artinya dia tidak normal. Seringai muncul di wajah Hai Yun Master. Mendengar ini, Penatua Sue, Nenek Liu Yu, dan Master Klan semuanya menganggukkan kepala. Saya akan menunggu setelah sidang untuk menanyainya. Tetua pertama, aku akan menyerahkan ini ke divisi regulasi, yang akan adil. Petik 2. Penatua Sue menarik napas dalam-dalam saat dia menekan api amukan amarah di dalam hatinya. Jika bukan karena Tuan Zhao Feng adalah tetua pertama, dia pasti sudah meledak. Pintu biru itu berkedip saat sosok lain keluar. Sangat cepat, 5 di alam roh sejati semuanya tercengang. Sudah berapa lama sejak orang terakhir diusir? Para sesepuh fokus pada sosok itu dan mereka menemukan bahwa itu adalah murid inti, Lu Hu. Apa yang terjadi dalam uji coba yang bahkan membuat murid inti ditendang? Ekspresi dari Clan Master dan rekannya. Semuanya serius. Lu Hu, bagaimana kamu keluar secepat ini? Tuan Klan Bulan Rusak bertanya. Mereka semua akrab dengan Lu Hu, karena yang terakhir adalah murid inti dan murid dari Penatua Regulasi. Di klan, Penatua Regulasi memiliki otoritas setingkat dengan Master Klan dan Penatua pertama karena dia memiliki kekuatan untuk membunuh dan menghukum. Itu adalah Zhao Feng. Dia ingin menyimpan semua harta untuk dirinya sendiri dan menjatuhkan saya ke jurang yang dalam. Lu Hu berkata dengan gigi terkatup. Dia sama dengan Sun Yuanhao dan masih di bawah mantra Illusion Foxes. Zhao Feng lagi. Keempat tetua dan Master Klan penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. The Floating Crest Trial tidak hanya mengubah takdir para murid yang berpartisipasi, tapi juga bisa mengubah takdir klan. Dan sekarang Zhao Feng telah mengirim seorang murid inti dan murid lain dengan tubuh yang bisa berubah dalam waktu setengah dari waktu yang dibutuhkan teh untuk mendidih. Lebih jauh, dia menggunakan metode yang sama, dengan menendang mereka ke dalam jurang. Zhao Feng ini sangat buruk. Sesepuh lainnya saling memandang dengan amarah di mata mereka. Bagaimana Anda bisa dikalahkan oleh Zhao Feng? Elder pertama menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kekuatan Lu Hu tepat di bawah Yang Gan. Ini karena Junior Sister Ran. Lu Hu berkata dengan marah. Apa hubungannya ini dengan Xiao Yuan? Alis Clan Master terangkat. Di matanya, Ran Xiao Yuan selalu anak yang penurut. Saudari Ran membantu bajingan Zhao Feng itu atau yang lain, murid yang tidak akan kalah. Lu Hu menjerit saat kedua tinjunya mengepal erat. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi dari empat sesepuh dan Master Clan berubah. Memang, kekuatan Ran Xiao Yuan berada di level yang sama dengan Beimoy dan dia dapat bertukar gerakan dengan orang-orang di langit keempat. Jika dia bekerja sama dengan Zhao Feng, ada kemungkinan untuk mengalahkan Lu Hu. Tapi mengapa Ran Xiao Yuan bekerja sama dengan Zhao Feng? Mungkinkah? Tanda tanya petik 2. Master Clan tiba-tiba teringat bagaimana Zhao Feng dengan sengaja kalah dari Ran Xiao Yuan dalam kompetisi puncak terapung dan kemudian menghubungkannya dengan apa yang dikatakan Sister Yuan. Ekspresi Master Klan Bulan Rusak membuat yang lain ingat apa yang terjadi ketika keduanya bertarung. Zhao Feng ini bahkan membuat seseorang murni dan polos seperti Xiao Yuan. Wajah Clan Master terasa dingin saat kemarahan muncul di wajah sucinya. Pada suatu waktu, sesepuh tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan, kita harus menghukum Zhao Feng ini. Di jalan hitam dan emas, Zhao Feng mengirim Lu Hu terbang dengan satu tendangan dan menyeka keringat di dahinya. Lu Hu ini memang jauh lebih kuat. Berkat Sister Ran, kami bisa mengalahkannya. Petik 2. Mereka semua. Mata Ran Xiao Yuan memerah saat dia menangis. Dia ingin membantu Zhao Feng sebelumnya karena yang terakhir sedang diintimidasi. Tapi sekarang, Lu Hu dan Sun Yuanhao keduanya telah jatuh ke jurang yang dalam. Zhao Feng agak bersalah kepada Ran Xiao Yuan karena itu adalah kesalahannya bahwa Ran Xiao Yuan adalah penolong. Tidak apa-apa, ada deretan aneh di sini sehingga ketika seseorang jatuh ke dalam jurang, mereka tidak akan mati dan tetap akan dikirim. Zhao Feng meyakinkan. Dengan mata kirinya, dia memiliki kendali penuh atas lingkungannya. Sosok Zhao Feng melompat ke udara dan mendarat di depan pavilion lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? The Illusion Fox berteriak ketakutan dan marah. Ingin melakukan, itu semua karena kamu. Petik 2. Zhao Feng mengabaikan serangan energi mental dan dia menginjak kakinya ke depan. Setelah Sun Yuanhao dan Lu Hu, Zhao Feng menendang binatang lain ke dalam jurang. Bab 169 Gua Kelelawar yang Hilang.
Setelah menendang rubah ke dalam jurang, Zhao Feng merasa puas, seperti dia sedikit kecanduan melakukan ini. Namun, dia mengerti bahwa sesepuh di luar akan memiliki citra buruk tentang dirinya. Tapi untungnya, Ran Xiaoyuan diseret ke perairan dalam oleh Zhao Feng juga, jadi setidaknya akan ada saksi. Segala sesuatu di dunia ini tentang kekuatan. Saat aku mendapat skor yang mengerikan, apa yang bisa dilakukan sesepuh padaku? Petik 2. Sosok Zhao Feng melayang ke udara dan dia kembali ke jalan hitam dan emas. Setelah berlari di udara 2 kali, bahkan murid inti di langit keempat akan merasa lelah. Tapi Zhao Feng memiliki anggur spiritual kelas rendah di dalam gelang interspatialnya, yang mengisi ulang energinya serta meningkatkan kultivasinya. Jiang, Jiang, langkah kaki gemetar keras tiba-tiba bergetar dari belakang dan bayangan besar muncul. Tidak bagus, lari. Mata kiri Zhao Feng melihat monster hitam bersayap 2 raksasa dan dia segera memberi isyarat agar Ran Xiaoyuan lari. Keduanya berlari dan mereka akhirnya lolos dari bayangan hitam. Setiap kali mereka terbuang di babak pertama bisa berarti kematian. Setelah beberapa waktu, Ran Xiaoyuan meneteskan air mata. Sister Ran, apa yang terjadi? Zhao Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua salahku karena Brother Lu dan Brother Sun dikeluarkan dari persidangan. Saudari Yuan benar, kamu bukan orang baik. Ran Xiaoyuan terisak dan mengabaikan Zhao Feng saat dia berubah menjadi bayangan saat dia berlari. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan dia mempertahankan kecepatannya. Setengah hari kemudian, jalan hitam dan logam sepertinya telah mencapai ujung dan ada pintu hijau besar di ujungnya. Di depan pintu ada 5-6 orang yang semuanya duduk bersila di tanah, memulihkan energi mereka. Murid manapun akan lelah setelah dikejar selama 3 hari 3 malam. Saudara Zhao, akhirnya kamu di sini. Lin Fan menghela nafas. Dia mengkhawatirkan Zhao Feng sepanjang jalan di sini dan yang terakhir ada di sini berarti dia telah menuai hadiah dari sebelumnya. Kamu pertama kali makan buah spiritual ungu ini. Zhao Feng menyerahkan buah dan setelah Lin Fan memakannya, yang terakhir langsung merasakan energinya pulih dan kultivasinya meningkat sedikit. Zhao Feng telah meminum anggur spiritual kelas rendah dan memakan buah spiritual ungu, yang telah mendorong budidayanya ke puncak langit kedua. The Floating Crest Trial memang penuh dengan hadiah. Awalnya saya membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mencapai puncak langit kedua, tapi saya sudah mencapainya dalam 3 hari. Petik 2. Zhao Feng sangat gembira. Matanya berbinar ketika dia melihat Ran Xiaoyuan di dekatnya yang duduk bersila di tanah dan dia memberinya buah spiritual ungu lainnya. Tindakannya dirasakan oleh orang lain. Saudara Zhao, sepertinya Anda mendapat hadiah dari tempat tertentu. Tidak hanya Anda mendapatkan buah spiritual, Anda juga mendapat gelang interspasial. Kata Quan Chen sambil menatap gelang Zhao Feng. Kata-katanya segera menarik perhatian orang lain dan bahkan mata Yang Gan berbinar saat dia melirik Zhao Feng. Saya hanya sedikit beruntung. Zhao Feng tidak memutuskan untuk menyembunyikan ini karena gelang interspasial sangat berguna. Sekarang tidak ada rubah ilusi, yang lain tidak akan berani mencurinya di sini dan sekarang, bahkan jika mereka mau. Beberapa saat kemudian, Jiang, Jiang, langkah kaki yang menakutkan terdengar di kegelapan. Monster black metal itu datang. Hati semua orang melompat, tetapi pintu hijau di belakang mereka tidak terbuka. Tepat saat ini, di kepala mereka, sebuah suara muncul, jurang kematian telah berakhir. Orang-orang sukses sekarang diberikan 30 poin untuk percobaan pertama. Petik 2. Pintu hijau kemudian segera terbuka dan monster black metal di belakang mereka berhenti, seperti telah menjadi batu. Saudara Sun dan Saudara Lu tidak lulus sidang pertama? Yang Gan berkata terkejut saat dia mengamati seluruh kelompok. Sun Yuanhao tidak terlalu penting, tetapi Lu Hu adalah murid inti yang kekuatannya hanya lebih lemah darinya. Saudara Lu dan Saudara Sun terkena ilusi dari rubah ilusi dan jatuh ke dalam jurang. Zhao Feng berseru. Quan Chen dan Yang Gan sama-sama penuh kecurigaan. Yang pertama khususnya, jadi keduanya jatuh ke dalam jurang dan hanya Anda yang mendapatkan harta dan mundur tanpa disakiti? Zhao Feng menanggapi dengan dingin dan dia terlalu malas untuk menjawab dengan benar. Sikap ini membuat Quan Chen sangat marah. Zhao Feng bahkan belum memasuki klan selama itu dan dia sudah berani mengabaikannya. Memikirkan kembali hari ketika dia pergi ke istana Guanjun dan menghancurkan Lord Guanjun dan mengambil Beimoy, Quan Chen bahkan tidak memperhatikan semut ini. Kapan semut seperti itu mencapai level setinggi itu dan berani mengabaikannya?
Kita akan membicarakan ini setelah ujian. Saat ini, semua orang akan fokus pada ujian. Yang Gan menatap Zhao Feng dalam-dalam dan mengakhiri pembicaraan. Cheng, Sou. Kelompok 7 memasuki pintu hijau di bawah perintah suara di kepala mereka. Kelompok itu memasuki gua redup di saat berikutnya. Seperti sebelum, tempat itu gelap dan akan ada jeritan sesekali dari kelelawar. Ketujuh murid merasakan aura dingin di sini, yang membuat mereka merasa tidak aman. Semuanya hati-hati, bahaya di gua kelelawar ini mungkin lebih besar dari percobaan pertama. Yang Gan memperingatkan saat dia memimpin jalan di depan. Zhao Feng mengamati sekeliling dengan mata kirinya dan semua bahaya ditemukan. Ujian kedua disebut gua kelelawar yang hilang. Petik 2. Zhao Feng fokus pada kata, hilang. Dia menganalisis bahwa lanskap uji coba kedua akan sangat rumit dan bahaya akan ada di antaranya pada saat yang bersamaan. Kultivasi Yang Gan adalah makna tertinggi, dia memiliki indera terkuat dan dia sudah bisa merasakan bahaya di depan. Tetap dekat dengan saya dan jangan pernah meninggalkan radius 1 yard. Zhao Feng berkata kepada Lin Fan. Yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia juga bisa merasakan bahaya di luar. Kelompok 7 menuju ke kedalaman gua dalam satu garis lurus, tetapi sebelum 100 yard persimpangan lain muncul. Jalan mana yang harus diambil? Yang Gan langsung merasakan kepalanya sakit. Pada tingkat ini, akan sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk keluar dari gua. Seringai muncul di wajah Zhao Feng. Sebuah peta telah muncul di benaknya, yang memiliki jalur yang baru saja diambilnya. Itu sama dengan peta nyata, di mana semua jalur yang mereka ambil telah dipindai ke dalam pikirannya. Adapun tempat-tempat yang belum mereka jelajahi, mereka adalah bintik-bintik hitam. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan labirin besar akan dipatahkan oleh Zhao Feng. Oleh karena itu, dia tidak khawatir sama sekali dan dia bertindak seperti turis. Sikap Zhao Feng dianggap mata Lin Fan sebagai sosok yang misterius dan perkasa. Saudara Zhao ini terlalu misterius. Ini seperti istana puncak terapung adalah taman belakangnya. Petik 2. Lin Fan tidak bisa berkata-kata dengan beberapa kekaguman. Menghadapi persimpangan lain, Yang Gan menyarankan, mengapa tidak membiarkan Brother Quan dan saya memimpin sebuah tim dan meninggalkan beberapa tanda di jalan yang kita ambil. Tidak ada yang menolak proposisi ini dan melalui diskusi, tim-tim tersebut adalah sebagai berikut. Yang Gan, Bei Moi dan Liu Yuer, Quan Chen, Zhao Feng, Lin Fan dan Ran Xiaoyuan. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata Quan Chen menjadi dingin. Saat kedua kelompok terpisah, pekikan kelelawar datang dari dalam gua saat kelelawar terbang keluar. Zhao Feng melihat bahwa kelelawar ini memiliki garis merah aneh pada mereka dan mata mereka berwarna merah darah. Pekikan dari kelelawar darah hitam ini membuat mata mereka dingin. Dari salah satu pintu masuk keluar puluhan kelelawar darah hitam, yang menyerang Zhao Feng dan rekannya. Menyerang! Garis perak muncul di telapak tangan Quan Chen saat dia langsung membunuh 3 kelelawar darah hitam. Kelelawar tersebut sebagian besar berada di langit pertama atau kedua dari alam ascendet dan hanya satu dari mereka yang ada di langit ketiga. Itu mengirimkan gelombang sonik yang menggerakkan kesadaran mereka. Darah Lin Fan mendidih saat dia hampir tidak berhasil memblokirnya dan dia membunuh kelelawar darah hitam di depannya. Zhao Feng mengulurkan 2 telapak tangan dan dia membunuh beberapa kelelawar darah hitam. Beberapa saat kemudian, semua kelelawar dibunuh terpisah dari kelelawar di langit ketiga, yang menjerit dan melompat ke udara untuk melarikan diri. Sebuah panah hijau tua melintas secepat kilat dan menenggelamkan dirinya ke dalam perut kelelawar. Tubuh kelelawar terdepan jatuh dan kelompok lainnya melirik busur Luo Zhao Feng. Kekuatan busur Luo tidak mengecewakan, ia mampu membunuh kelelawar hanya dengan sedikit kekuatan sejati. Kecepatan kelelawar itu sangat cepat. Jika dia menggunakan busur tangga emas, kecepatan anak panah tidak akan bisa mengejar dan pemimpin kelelawar bisa menghindarinya. Setelah berhasil membunuh sarang kelelawar, kelompok itu kemudian melanjutkan penjelajahan lagi dan saat mereka masuk lebih dalam, peta di dalam pikiran Zhao Feng perlahan meluas. Tetapi pada saat yang sama, area hitam yang tidak diketahui juga menjadi lebih besar. Ekspresi Zhao Feng sedikit serius karena ukuran gua kelelawar ini jauh lebih besar dari yang diharapkan. Setelah berjalan sebentar, sekelompok kelelawar lain muncul terutama di langit pertama dan kedua. Uji coba kedua mengharuskan peserta keluar dalam 5 hari. Dalam situasi ini, kami akan lelah sampai mati. Zhao Feng menganalisis.
Hanya dalam waktu 1 jam, kelompok Quan Chen telah menghadapi serangan ratusan kelelawar. Semuanya istirahat sebentar. Quan Chen duduk bersila di tanah untuk memulihkan energinya. Zhao Feng, Lin Fan dan Ran Xiaoyuan sedikit lebih baik karena mereka telah memakan buah spiritual ungu, yang berarti energi di tubuh mereka masih cukup penuh. Energi yang tersisa bisa bertahan 1 atau 2 hari lagi. Sosok sekecil garis tiba-tiba muncul dari dalam gua dan menyatu dengan sekitarnya. Quan Chen merasakan pinggangnya sakit seperti baru saja digigit. Seekor ular abu-abu berbisa menghindari kekuatan sejati Quan Chen dan melesat pergi. Tidak baik, itu adalah ular Yao yang berbisa. Quan Chen mengerang kesakitan saat bagian di mana dia digigit mulai menjadi ungu dan mati rasa. Pada saat ini, keringat dingin membanjiri dahinya. Lin Fan dan Ran Xiaoyuan merasa kedinginan. Apakah ular ini? Zhao Feng tersenyum saat kedua jarinya mencubit seekor ular berbisa abu-abu yang terus meronta. Bab 170 Pembunuhan Energi Mental. Ular berbisa abu-abu itu panjangnya sekitar 3 inci dan hanya sedikit lebih tebal dari ibu jari. Kekuatan yang terkandung dalam putaran ular dapat dengan mudah membunuh seorang pembudidaya di langit pertama, tetapi jari-jari Zhao Feng seperti besi saat mereka menjepit ular itu. Bunuh, tidak bagus, saya diracuni. Petik 2. Wajah Quan Chen menjadi hijau saat dia duduk di tanah, mencoba untuk mengeluarkan racunnya. Baik Lin Fan dan Ran Xiaoyuan memandang Zhao Feng dengan aneh. Ular itu diam dan telah menyatu dengan sekelilingnya. Bahkan Quan Chen telah digigit dan meskipun yang terakhir mungkin ceroboh karena kelelahan, kematian ular itu masih dapat dilihat. Tapi Zhao Feng sepertinya sudah memiliki kewaspadaan untuk menangkap ular itu dengan mudah. Lin Fan bahkan curiga Zhao Feng sudah tahu bahwa ular itu ada di sana, tapi dia tidak sengaja memperingatkan Quan Chen. Hehe, itu adalah Grey Shadow Dark Snake, salah satu monster Yao paling beracun dengan efek melumpuhkan lawan. Dalam 1 jam, racun akan menyebar ke seluruh tubuh dan bahkan pembudidaya di alam naik akan kehilangan kendali atas tubuh mereka, sampai mereka mati kelaparan. Zhao Feng tersenyum tipis. Mendengar ini, wajah Quan Chen menjadi abu-abu karena dia baru saja makan pil spiritual detoksifikasi, tetapi tidak ada efeknya. Zhao Feng dengan cepat menghancurkan Grey Shadow Poisonous Snake dan dia mengeluarkan empedu ular lalu memakannya. Rasa empedu itu pahit dan pedas, tetapi setelah itu masuk ke dalam tubuh, rasa panas dan menyala menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi dalam empedu ular dapat memperkuat jiwa seseorang dan memurnikan kekuatan sejati. Ujian ini memang penuh dengan harta karun. Petik 2. Zhao Feng menjilat bibirnya saat ekspresi puas muncul. Menjadi seorang jenius yang diakui di klan, dia tahu banyak tentang pil dan racun. Saudara Zhao, kamu jenius pil? Kamu harus tahu cara mendetoksifikasi racun ini. Quan Chen tersenyum. Tidak ada obatnya. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan dia memandang Quan Chen seperti sedang melihat orang mati. Dia mengabaikan memohon dan mengutuk Quan Chen dan mengamati sekitarnya. Beberapa saat kemudian, kemana kamu akan lari? Sosok Zhao Feng melintas saat dia menangkap ular beracun bayangan abu-abu lainnya. Seperti sebelumnya, Zhao Feng mengeluarkan empedu ular itu dan memakannya. Empedu dapat memperkuat tubuh dan memurnikan kekuatan sejati, menciptakan fondasi yang kokoh bagi Zhao Feng untuk mencapai langit ketiga. Lin Fan dan Ran Xiaoyuan sama-sama tercengang dan linglung. Keahlian ular beracun bayangan abu-abu bersembunyi dan menyatu dengan sekitarnya, tetapi Zhao Feng sekali lagi menemukan dan membunuh ular itu. Setelah beberapa saat, racun di tubuh Quan Chen perlahan memudar. Berani-beraninya kau menipuku, kata Quan Chen dengan marah. Racun itu bisa dilawan dengan budidaya langit keempatnya. Kata-kata Zhao Feng saat itu mungkin hanya mencoba menakut-nakuti dia. Aku tidak berbohong kepadamu, ular itu tidak bisa mengancam orang-orang di langit keempat alam naik, jadi tidak perlu obatnya. Zhao Feng berkata sambil bercanda. Sebenarnya sangat mudah untuk menyembuhkan racunnya. Yang dibutuhkan hanyalah berada di langit kedua dari alam ascendet dan mengedarkan darah dan kekuatan sejati mereka ke seluruh tubuh mereka. Zhao Feng hanya memberitahu Lin Fan dan Ran Xiaoyuan tentang hal ini secara rahasia. Zhao Feng adalah satu-satunya orang yang memiliki pengetahuan tentang obat-obatan di antara mereka yang memasuki gua kelelawar. Tentu saja, ada orang lain yang mungkin tahu kedokteran dan itu adalah Liu Yuer. Tuannya adalah nenek Liu Yu, ahli pil terbaik di klan. Menjadi muridnya, Liu Yu seharusnya belajar banyak. Ekspresi Quan Chen sangat jelek,
tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhao Feng seperti ikan di air sekarang dan dia jauh lebih cocok untuk bertahan hidup. Selanjutnya, Lin Fan dan Ran Xiaoyuan sepertinya mendengarkan Zhao Feng. Selama 1 hari dan 1 malam berikutnya, kelompok yang terdiri dari 4 orang itu mengamati labirin. Sesekali, mereka akan menghadapi serangan kelelawar darah hitam. Selain itu, ada juga makhluk berbahaya Yao yang bersembunyi di gua-gua seperti ular beracun bayangan abu-abu, kupu-kupu, dan bahkan ular piton. Zhao Feng sepertinya mengendalikan segalanya dan dia hanya membantu Lin Fan dan Ran Xiaoyuan 1 atau 2 kali. Quan Chen adalah orang yang menghadapi segalanya dan dia menjadi sangat lelah sementara Zhao Feng dan rekannya seperti ikan di air. Dalam perjalanan, Zhao Feng membunuh banyak ular dan memakan empedu mereka, yang memungkinkannya mencapai persyaratan yang dibutuhkan untuk menerobos ke langit ketiga. Oleh karena itu, dia memberikan beberapa empedu kepada Lin Fan dan yang terakhir sekarang telah mencapai tahap akhir dari langit kedua karena buah spiritual ungu dan empedu ular. Zhao Feng ini terlalu aneh. Rambut Quan Chen berdiri di ujungnya. Di bawah situasi ini, bukan hanya dia tidak bisa menghitung Zhao Feng, dialah yang menemui bahaya setiap saat. Untungnya, dia berada di langit keempat dari alam Ascendet, yang memungkinkannya untuk bertahan hidup. Quan Chen memutuskan untuk berpisah dengan Zhao Feng karena dialah yang berada dalam bahaya setiap saat. Ini kebetulan yang terlalu besar. Dia merasa seperti Zhao Feng telah menghitungnya setiap saat. Kami pernah ke sini sebelumnya. Zhao Feng tiba-tiba berkata sambil menunjuk ke sebuah persimpangan. Dalam perjalanan, dia terus menyempurnakan peta dalam pikirannya, tetapi peta itu belum sepenuhnya selesai. Zhao Feng menganalisis dan memperkirakan bahwa mereka seharusnya berjalan sekitar sepertiga jalan dan di hari lain, mereka harus dapat menemukan posisi pintu keluar. Saudara Zhao, karena ingatan dan kecepatan reaksimu begitu hebat, mengapa kamu tidak memimpin? Kata Quan Chen dengan sengaja. Tentu, Zhao Feng segera menjawab. Dengan cara ini dia bisa menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya dan menemukan jalan keluar. Hasilnya adalah jalur Zhao Feng memiliki tingkat pertemuan yang sangat tinggi dengan kelelawar darah hitam. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak kelelawar yang ada. Zhao Feng merasa tidak nyaman seperti ada sarang kelelawar di depan. Tepat ketika dia memikirkan ini, sejumlah besar pekikan bisa terdengar dari area di depan. Suara tak terbatas dari binatang terbang terdengar dari dalam gua. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Sosoknya berkedip tepat saat pekikan jantung yang berisi energi mental terdengar. Semua orang merasa pikiran mereka sakit dan telinga serta hidung Lin Fan mengeluarkan darah. Detik berikutnya, 100 kelelawar darah hitam yang solid dan penuh melompat ke 4. Pemimpin kelelawar, di depan, memiliki lebar sayap 2-3 yard dan setiap pukulan yang dia lakukan akan menerbangkan debu ke udara. Itu adalah Raja Kelelawar dan mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga, yang menyebabkan kekuatan sebenarnya dari kelompok itu kehilangan kendali. Budidaya kelelawar mungkin dekat dengan langit kelima. Melihat sekelompok kelelawar hitam, rambut Zhao Feng berdiri. Tapi untungnya, jeritan Raja Kelelawar tidak mempengaruhinya. Keempatnya dikepung dan bertempur sengit. Pada titik kritis, mereka menggunakan gerakan pembunuhan mereka. Telapak angin petir, Zhao Feng mengulurkan satu telapak tangan demi satu, yang mana membunuh beberapa kelelawar setiap saat. Teknik pedang gelombang belakang. Lin Fan memegang pedang panjangnya dan melambaikannya di udara, menyebabkan gelombang udara yang menyelimuti kelelawar di dekatnya. Quan Chen memiliki kultivasi tertinggi dan dia bekerja sama dengan Ran Xiaoyuan untuk melawan Raja Kelelawar. Raja Kelelawar memekik beberapa kali, yang mempengaruhi kesadaran mereka dan Quan Chen dan Ran Xiaoyuan tidak bisa menurunkannya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, kelelawar darah hitam di dekatnya bertambah jumlahnya dengan masing-masing setidaknya di langit pertama. Quan Chen tiba-tiba mengeluarkan pedang perunggu panjang dan dia mengiris ke depan. Pedang yang satu ini langsung membunuh puluhan kelelawar dan meninggalkan bekas darah yang begitu dalam hingga tulangnya bisa dilihat pada Raja Kelelawar. Pedang yang satu itu telah memaksa Raja Kelelawar mundur. Senjata mortal kelas menengah. Zhao Feng sedikit terkejut. Itu adalah senjata mortal kelas menengah, sama dengan Liu Yuer. Tapi itu 2-3 kali lebih kuat dibandingkan saat berada di tangan Quan Chen. Kesempatan bagus untuk membunuh Raja Kelelawar? Mata Zhao Feng berbinar. Namun, Quan Chen tiba-tiba berbalik dan memotong dengan keras ke salah satu pintu keluar sebelum menuju ke arah itu.
Tindakan Quan Chen membuat Zhao Feng terkejut karena jika Quan Chen dan Ran Xiaoyuan bertahan sedikit lebih lama, mereka dapat membunuh Raja Kelelawar. Tetapi Zhao Feng tidak tahu bahwa Quan Chen ingin meninggalkan Zhao Feng. Jalankan secara terpisah. Menghadapi sejumlah besar kelelawar, Zhao Feng segera membuat keputusan. Secara kebetulan, ada banyak jalur di sini. Quan Chen memilih satu, sementara Ran Xiaoyuan memilih yang lain. Karena Lin Fan ingat apa yang dikatakan Zhao Feng, keduanya mengambil jalan yang sama. Quan Chen dan Ran Xiaoyuan masing-masing adalah murid dari tetua dan master klan, yang berarti bahwa mereka berdua memiliki trik tersembunyi mereka sendiri. Zhao Feng berpikir dan dia tidak memanggil Ran Xiaoyuan. Sekelompok kelelawar segera terbelah menjadi 3 dan Raja Kelelawar menyerang setelah Quan Chen. 2 kelelawar lainnya di langit ketiga dari alam Ascended sama-sama memimpin sekelompok kelelawar dan menyerang setelah Ran Xiaoyuan. Zhao Feng dan Lin Fan tidak beruntung. Ada total 4 kelelawar di langit ketiga memimpin gerombolan kelelawar darah hitam mengikuti keduanya karena ada lebih banyak orang di sini. Sialan, sangat tidak beruntung. Petik 2. Zhao Feng mengutuk ketika dia menyadari bahwa jalan di depan adalah jalan buntu. Kelelawar yang mengikuti mereka berjumlah 70-80 dengan 4 pemimpin di langit ketiga alam Ascended. Saudara Zhao, jangan khawatirkan aku. Anda berjuang untuk keluar. Petik 2. Lin Fan mengerti bahwa Zhao Feng jauh lebih kuat darinya dan selama yang terakhir tidak bertemu Raja Kelelawar, dia bisa melarikan diri. Tidak ada kesempatan. Zhao Feng berdiri di tempatnya dan menggelengkan kepalanya. 70-80 kelelawar darah hitam memekik satu demi satu, mengirimkan gelombang-gelombang sonik yang menyelimuti keduanya dalam energi mental. Pekikan bersama bahkan tidak bisa diblokir oleh pembudidaya di langit keempat dari alam naik. Darah keluar dari mulut, telinga dan hidung Lin Fan saat dia pingsan. Lebih baik begini. Zhao Feng berdiri di tengah serangan energi mental dan dia mengedarkan kekuatan sejatinya untuk memblokir energi mental. Di dalam dimensi mata kirinya, cahaya biru telah mencapai 2 kaki 2 inci dan terus menyerap energi mental dari serangan itu. Zhao Feng perlahan melepas penutup matanya saat rambutnya bergetar tertiup angin. Pembunuhan energi mental. Mata biru tajam yang melepaskan aura kuno muncul, seperti itu adalah penguasa kegelapan. Bab 171 mengamuk. Gelombang demi gelombang kelelawar darah hitam memekik di dalam gua, mengirimkan serangan energi mental yang tak terbatas ke udara. Mereka mengguncang dinding di dekatnya, meniup debu kemana-mana. Bahkan murid inti di langit keempat alam naik akan terbunuh. Di tengah kelelawar, seorang pemuda berambut biru berdiri seperti seorang raja di gunung, serangan energi mentalnya seperti batu yang tenggelam ke laut. Aura sosok biru tiba-tiba naik dengan cepat dan cahaya tajam dan transparan keluar dari mata kirinya, yang menyebar ke segala arah. Ekspresi ketakutan muncul di mata kelelawar di dekatnya dan kelelawar yang lebih dekat ke sosok itu membeku di udara, seperti mereka telah membatu. Beberapa kelelawar yang lebih lemah jatuh ke tanah saat darah bocor dari mata dan hidung mereka. Sebagian besar kelelawar darah hitam bergetar di udara dan mereka tidak berani maju lebih jauh ke arah Zhao Feng. Satu-satunya yang hampir tidak bisa menahannya adalah 4 pemimpin kelelawar di langit ketiga alam Ascended. Para pemimpin secara naluriah mengirimkan gelombang serangan suara energi mental lainnya. Zhao Feng mengedarkan mata kirinya dan cahaya biru di mata kirinya telah mencapai 2 kaki 9, yang memasok energi mental Zhao Feng dan yang terakhir bisa merasakan sumber energi mental yang sangat besar dalam dirinya. Tetapi hanya sejumlah kecil yang dapat ditarik karena dia tidak tahu cara menggunakannya. Tetapi bahkan kemudian lonjakan pembunuhan energi mental dapat mengejutkan begitu banyak kelelawar darah hitam. Kelelawar ini tahu bagaimana mengontrol energi mental mereka sejak lahir. Mata kiri Zhao Feng menjadi tajam dan tubuh pemimpin kelelawar menjadi transparan, memperlihatkan organ, pembuluh darah serta energi Yao di dalamnya. Di tubuh pemimpin kelelawar, Zhao Feng melihat sumber energi mental merah samar sekitar seukuran sebutir beras di kepalanya. Orang normal tidak akan bisa merasakan energi mental, tetapi mata kiri Zhao Feng bisa dengan jelas melihat sumber energi mental serta cara menggunakannya. Energi mental harus digunakan pada frekuensi tertentu. Sebuah diagram muncul di kepala Zhao Feng. Meskipun tubuh kelelawar berbeda dengan manusia, cara mereka menggunakan energi mental adalah sama dan metode tersebut disalin ke dalam dimensi mata kiri Zhao Feng.
Zhao Feng mengedarkan kekuatan sejati saat suara aneh muncul dari mulutnya, yang berisi jejak energi mental. Gelombang kelelawar darah hitam jatuh dari langit saat darah bocor dari hidung, telinga dan mata mereka. Semua kelelawar darah hitam di bawah langit ketiga alam naik tidak bisa menahan serangan ini. Serangan suara ini mengandung kejutan dari kekuatan sejatiku. Menambahkan energi mental membuatnya jauh lebih efektif pada kelelawar ini. Petik 2. Joy muncul di wajah Zhao Feng. Organ kelelawar yang jatuh dari udara akan dihancurkan dan bahkan jika ada yang selamat, mereka akan lumpuh. Hanya satu serangan suara yang membuat 10-20 kelelawar jatuh. Kelelawar yang tersisa tersebar ke berbagai arah karena ketakutan. Zhao Feng membuka mulutnya untuk kedua kalinya, tetapi bahkan puluhan kelelawar tertinggal di tanah. Bahkan 4 kelelawar di langit ketiga dari alam ascended lari ketakutan. Kemana kamu akan lari? Zhao Feng tertawa dingin saat dia mengeluarkan luo baunya. Mata kirinya berkedip biru dan kekuatan keterampilan memanah Zhao Feng meningkat. Sou. Beberapa panah berwarna biru tua menembus 4 kelelawar darah hitam di langit ketiga alam naik dengan kecepatan yang luar biasa. Busur luo paling-paling bisa melampaui kecepatan suara, tetapi Zhao Feng hanya bisa menggunakan sedikit kekuatannya. Tapi meski begitu, kelelawar darah hitam tidak bisa menghindari anak panahnya. Ketika Zhao Feng menarik busur luo-nya, kelelawar darah hitam di dekatnya telah menghilang dari pandangan. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan memasang penutup mata kembali. Serangan energi mental yang berasal dari mulutnya berarti bahwa memakai penutup mata tidak membuat banyak perbedaan. Melalui pertempuran ini, Zhao Feng telah menemukan cara untuk menggunakan energi mentalnya. Naluri memberitahunya bahwa potensi sebenarnya dari mata kirinya belum tercapai. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kelelawar di sekitar berlari? Sepertinya mereka juga tidak memiliki kesadaran jernih. Seorang gadis cantik gila berjalan dekat ke gua Zhao Feng dengan ekspresi tertegun. Dia adalah Liu Yuer yang telah berpisah dengan mereka sebelumnya. Tim tempat dia berada telah bertemu dengan sekelompok besar kelelawar belum lama ini dan Yang Gan telah memimpin jumlah kelelawar terkuat serta terbesar menjauh sementara yang lain berlari. Liu Yuer akhirnya bisa kabur dari kelelawar yang mengejarnya, tapi sayangnya dia bertemu dengan sekelompok kelelawar lain dengan jumlah yang begitu besar sehingga bisa mengancamnya. Tapi entah kenapa, kelelawar ini sepertinya ketakutan dan mereka seperti lalat tanpa kepala yang terbang ke arah yang berbeda. Setelah berjalan puluhan meter lagi, Liu Yuer menatap kelelawar di tanah dan dia melihat bahwa beberapa kelelawar telah mati sementara yang lain berjuang di tanah dengan darah bocor dari mata, telinga dan hidung mereka. Hati Liu Yuer bergetar ketika dia memikirkan tentang siapa yang bisa begitu menakutkan untuk membunuh banyak kelelawar tanpa meninggalkan jejak. Kelelawar di tanah tidak memiliki luka yang jelas, tetapi organ serta pembuluh di dalamnya telah dihancurkan dan mereka tidak memiliki kesadaran yang jelas. Suara dingin terdengar dari sudut depan. Liu Yuer melompat karena terkejut, tetapi setelah melihat siapa itu, dia menghela napas. Zhao Feng duduk di tanah dengan bersila seperti sedang menyembuhkan. Tapi dari cara dia mengedarkan kekuatan sejati, sepertinya dia juga sedang berkultivasi. Di sebelahnya adalah Lin Fan, yang sudah bangun dan sembuh. Apakah semua kelelawar ini? Liu Yuer bertanya dengan hati-hati. Di sebelah Zhao Feng ada banyak kelelawar, termasuk 3-4 pemimpin kelelawar yang organ vitalnya telah tertusuk panah. Zhao Feng tidak menanggapi dan dia mulai berkultivasi sambil mendorong kekuatan sejati angin surgawi secara maksimal. Dia telah mencapai tingkat tinggi dalam teknik Dewa Angin Surgawi dan pemurnian kekuatan sejatinya setara dengan yang ada di langit keempat dari alam naik. Dalam hal tubuhnya, teknik dinding peraknya telah mencapai tingkat tertinggi. Minum anggur spiritual dan makan buah spiritual serta empedu ular meningkatkan atributnya ke puncak langit kedua. Di bawah situasi putus asa, Zhao Feng telah memaksimalkan potensinya dan dia mencapai setengah langkah ketiga Sky. Sekarang, kuantitas dan kualitas kekuatan sejati Zhao Feng meningkat dengan mantap saat dia berkultivasi. Untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya, Zhao Feng akan menyesap sedikit anggur spiritual setiap beberapa jam. Anggur spiritual tingkat rendah memiliki efek yang besar bagi mereka yang berada di bawah langit keempat dari alam naik. Lin Fan duduk di samping Zhao Feng dan menjaganya dengan ekspresi yang rumit. Setelah dia pingsan, Lin Fan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia bangun, Zhao Feng tidak terluka sama sekali, tetapi mayat kelelawar tergeletak di dekatnya dalam jumlah besar.
Seberapa mirip adegan ini dengan gua setan bulan merah? Zhao Feng tidak segera pergi dan dia berkultivasi sebagai gantinya. Setengah hari kemudian, Zhao Feng mencapai langit ketiga dari alam naik dan dia melepaskan aura kacau. Perbedaan antara setiap langit di alam naik sangat besar. Itu adalah perubahan dalam rantai makanan, yang dengan kultivasi lebih rendah akan ditekan. Perbedaan dalam rantai makanan? Pada saat ini, baik Lin Fan dan Liu Yuer merasakan tekanan yang tidak diketahui dan mereka merasa tidak nyaman. Liu Yuer memiliki emosi yang sangat kompleks. Meskipun dia telah mencapai puncak langit kedua, dia belum memiliki persyaratan untuk mencapai langit ketiga. Oke, ayo pergi sekarang. Zhao Feng bangkit perlahan saat matanya menajam dan dia memimpin jalan. Lin Fan mengikuti dari belakang. Melaju sangat cepat. Liu Yuer sedikit terkejut. Zhao Feng tahu pemandangan itu dengan cukup baik dan dia mengamuk. Bahkan Yang Gan harus berhati-hati bepergian. Anda bisa mengikuti saya atau pergi sendiri. Zhao Feng bahkan tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan. Liu Yuer menggigit bibirnya dan setelah sedikit ragu-ragu, dia memutuskan untuk mengikuti Zhao Feng. Peta kompleks muncul di peta Zhao Feng, yang perlahan mulai menyempurnakan dirinya sendiri. Alasan dia berlari begitu cepat adalah karena dia ingin menyelesaikan peta dan keluar dari labirin. Setelah berjalan sebentar, sekelompok sekitar 10-20 kelelawar muncul di depan dan jumlah ini mampu mengancam 3 kelelawar. Liu Yuer dan Lin Fan menegang. Zhao Feng membuka mulutnya dan sekelompok kelelawar di depan memekik ketakutan saat mereka jatuh dengan tok-tok-tok, beberapa dari mereka terbang menjauh. Lin Fan dan Liu Yuer bertukar pandang saat ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Yang dilakukan Zhao Feng hanyalah membuka mulutnya dan kelelawar berserakan ketakutan. Setelah mencapai langit ketiga dari alam naik, cahaya di mata kiri Zhao Feng telah mencapai 3 yard yang berarti bahwa energi mentalnya lebih kuat. Zhao Feng mendominasi segala sesuatu di gua kelelawar. Semua kelelawar dimentahkan oleh gelombang suara energi mentalnya. Setiap kelompok yang datang akan mati atau berpencar ketakutan. Suatu ketika, sekelompok 100 kelelawar darah hitam datang, dipimpin oleh Raja Kelelawar Langit keempat. Zhao Feng mengaktifkan pembunuhan energi mentalnya untuk membunuh kelelawar lainnya dan kemudian, dia membunuh Raja Kelelawar dengan Luo Bou-nya. Dari para peserta, Zhao Feng adalah yang pertama menerobos taktik laut manusia. Mengabaikan taktik laut manusia, energi mental Zhao Feng sangat besar dan dia memiliki anggur spiritual untuk membantunya pulih. Hanya mati rasa yang tersisa di Lin Fan dan Liu Yuer selain shock. Pada titik ini, Zhao Feng seperti penguasa kegelapan dan seiring berjalannya waktu, peta di dalam pikiran Zhao Feng menjadi lebih sempurna. Dia kemudian akhirnya menganalisis jalur yang harus diambil seseorang untuk keluar dari labirin dan ini termasuk melewati bagian tengah peta. Hari ketiga tahap kedua, sebuah pintu masuk gua yang besar muncul dengan kegelapan di depannya, seperti itu adalah mulut binatang yang sangat besar. Yang Gan, Quan Chen, Bei Moi dan Ran Xiaoyuan berdiri di pintu masuk dengan banyak tubuh kelelawar di tanah di dekatnya. Kalian datang tepat waktu, markas besar gua kelelawar ada tepat di depan dan memiliki banyak sumber daya, yang sekarang telah punah. Yang Gan sedikit terkejut saat melihat Zhao Feng dan rekannya. Dia berpikir bahwa kelompok Zhao Feng akan menemukan perjalanan melalui gua sangat sulit terutama, ketika kultivasi Liu Yuer dan Lin Fan adalah yang terendah. Tapi dari pemandangan saat ini, ketiganya tampak santai. Lin Fan dan Liu Yuer seperti dua penjaga yang berdiri di kiri dan kanan Zhao Feng.